Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian di pagi hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan semoga pandemi ini akan segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Dan pada akhirnya kita semua berharap agar saya dan kalian dipertemukan di madrasah tercinta kita, yaitu MTSN 1 Probolinggo. Di pertemuan pertama kali ini akan Bapak jelaskan tentang teks deskripsi. Namun sebelumnya perlu kalian ketahui kompetensi dasar yang harus kalian kuasai yang berbunyi yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni yang didengar dan dibaca. Kemudian KD keterampilan menentukan isi teks deskripsi objek berupa tempat wisata, tempat bersejarah, suasana pentas seni, daerah yang didengar dan dibaca. Mari kita masuk ke dalam bab pertama, yaitu definisi, ciri, dan jenis teks deskripsi. Definisi teks deskripsi dapat diartikan yaitu sebuah teks yang menggambarkan sesuatu atau menggambarkan peristiwa, objek, tentang pengalaman penglihatan, pendengaran, penciuman, dan dirasakan. Ketika kalian melihat suatu peristiwa itu ditangkap oleh mata, kemudian peristiwa itu dituliskan dengan ciri-ciri kronologi alur peristiwa itu, dan disitulah yang dinamakan teks deskripsi. Masuk ke dalam ciri-cirinya. 1. Menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Jadi entah itu peristiwa, entah itu benda, entah itu orang. Ketika hal-hal tersebut kita tuliskan, kita ceritakan dalam bentuk tulisan berupa lukisan-lukisan atau berupa kalimat-kalimat, itulah yang dinamakan ciri-cirinya teks deskripsi. Yang kedua, melibatkan indera. Tentu saja kita mengenali sebuah objek itu menggunakan indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, dan lain-lain. Ketika kita ingin mendeskripsikan bagaimana toh bunyi sebuah lonceng, apa yang terlibat? Pastinya adalah indera pendengaran yang terlibat dalam rangka mendeskripsikan bunyi sebuah lonceng. Bagaimana cara mendeskripsikan bau sebuah masakan? Indera apa yang terlibat? Pasti indera penciuman. Ada bau yang sedap, ada bau yang tidak sedap. Ciri yang ketiga yaitu membuat pembaca dapat merasakan objek. Seorang pembaca yang semisal belum pernah tahu wisata Gunung Bromo, dia hanya membaca dari teks deskripsi. Nah, dengan kepandaian orang yang menulis, mendeskripsikannya secara jelas, menggambarkannya secara rinci, teliti, maka orang yang membaca seakan-akan merasakan ada di gunung atau di wisata Bromo. Itulah kekuatan besar dari sebuah teks deskripsi. Yang keempat, cirinya menjelaskan ciri-ciri objek berupa warna, ukuran, bentuk, keadaan, dan lain-lain. Lanjut, jenis-jenis teks deskripsi ada dibedakan menjadi dua sudut pandang. Yang pertama berdasarkan cara mendeskripsikan, cara menulisnya. Yang kedua berdasarkan objeknya. Objek apa yang akan dijelaskan dalam teks deskripsi. Kita bahas saja. Yang pertama, deskripsi explanatory. Ini adalah teks yang ditulis berdasarkan fakta yang langsung dilihat oleh orang yang menulis. Kita mendeskripsikan sebuah bola. Seseorang melihat bola itu bulat. Bola itu berwarna putih. Inilah explanatory. Tetapi berbeda dengan teks deskripsi sugesti.
ini ditulis berdasarkan kesan yang muncul atau kesan yang terlihat dari ekspresi wajah seseorang atau dari bentuk suatu benda. Semisal bola, kalau bulat berwarna putih ini explanatory, tapi kalau ini bola ini kira-kira keras, bola ini kira-kira dapat memantul, bola ini kira-kira teksturnya lembut, itu berdasarkan sugesti atau dugaan. Oke. Contohnya ada di slide, silahkan dibaca sendiri. Lanjut, tes deskripsi berdasarkan objeknya, ada deskripsi tempat atau spasial. Jadi ini menceritakan, menggambarkan sesuatu berupa tempat. Ada juga deskripsi benda, berarti yang dideskripsikan berupa benda. Ada deskripsi waktu rangkaian peristiwa. Jadi semisal mulai jam 7 tiba di sekolah, kemudian masuk kelas, sholat duha, membaca Al-Quran, kemudian jam 7:30 mulai kegiatan belajar mengajar, itulah pendeskripsian waktu. Yang terakhir, pendeskripsian orang. Jadi bisa secara fisik dan juga bisa secara sifatnya, bagaimana kamu menangkap atau mendeskripsikan seseorang. Bisa berupa secara explanatory, bisa secara sugesti. Oke, kalau explanatory itu fakta, kalau sugesti itu dugaan-dugaan yang muncul ketika kalian melihat seseorang atau sebuah benda. Oke, selanjutnya subbab yang kedua, informasi penting dalam teks deskripsi. Ya, menentukan informasi penting dalam teks deskripsi. Jadi cara menentukannya yang pertama yaitu membaca secara keseluruhan. Jadi kita tidak bisa menentukan informasi yang ada di dalam teks deskripsi kalau tidak membaca secara keseluruhan, secara lengkap, secara intensif. Yang kedua, menentukan ide pokok. Kalau kalian tahu, ide pokok ada dua macam, ada secara umum ada dua, deduktif, induktif. Yang perlu kalian ketahui sekarang, yang deduktif berada di awal paragraf, kalau induktif berada di akhir paragraf. Memahami isi. Setelah kalian tahu ide pokok, bisa kalian baca semuanya dan dipahami apa itu isinya. Oke. Yang kedua, membandingkan isi teks deskripsi. Perbandingannya itu bisa dengan cara pendeskripsiannya, ada explanatory atau berupa fakta-fakta dari sebuah benda, ada sugesti atau dugaan-dugaan. Contoh, seorang A, dia berkulit putih, hidungnya mancung, matanya bulat, rambutnya lurus. Ini adalah pendeskripsian secara explanatory atau fakta. Kalau secara sugesti, bisa dengan cara semisal orangnya pemarah, orangnya sombong, sering berbicara keras, sering tersinggung, itulah sugesti. Kemudian berdasarkan objeknya, apa yang dideskripsikan, apakah benda, apakah tempat, apakah suatu keadaan, apakah rangkaian misal peristiwa, dan lain-lain. Berdasarkan isinya, tentu saja deskripsi satu dengan deskripsi yang ke lain pasti isinya secara kalimat berbeda, tetapi intinya sama. Tapi secara pendeskripsian tentu saja berbeda-beda satu penulis dengan penulis yang lain. Oke, ayo berpikir kritis. Akan Bapak putarkan sebuah lagu yang berjudul Rayuan Pulau Kelapa, dan silakan mendengarkan.
Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai nyium di pantai, berbisik-bisik raja tanah, memuja pulau nan indah permai, tanah airku Indonesia. Setelah kalian mendengarkan lagu yang berjudul Rayuan Pulau Kelapa, marilah kita analisis apakah termasuk deskripsi explanatory atau sugesti, dan kemudian termasuk deskripsi spasial atau deskripsi benda, waktu, atau orang. Ya. Jadi lagu itu mendeskripsikan bumi Indonesia atau tanah air Indonesia yang digambarkan elok, digambarkan indah, kemudian dikenang sepanjang masa. Pulau Melati, Pulau Kelapa nan amat subur, jadi keindahan-keindahan, keelokan dari Indonesia digambarkan dalam lagu tersebut. Kalau kita analisis, keindahan-keindahan tersebut tentunya dapat ditangkap secara langsung melalui indera penglihatan. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa cara mendeskripsikannya termasuk deskripsi explanatory. Kemudian berdasarkan objeknya yang dideskripsikan, yaitu deskripsi tempat atau deskripsi spasial yang ada di Indonesia. Anak-anak, itulah yang dapat Bapak jelaskan di pertemuan singkat pertama ini. Apabila ada materi yang kurang jelas atau hal yang tidak dipahami, langsung saja bertanya kepada saya, bisa melalui WhatsApp atau aplikasi chatting lainnya. Jadi apabila ada unek-unek atau pertanyaan, langsung bertanya, bisa langsung japri ke saya atau di grup kelas Bahasa Indonesia 7E. Dan Bapak berpesan, tolong baca dengan teliti dan dengan cermat materi yang sudah diunduh di e-learning, di bahan ajar, dan materi itu sebagai bekal kalian untuk mengerjakan soal-soal atau memahami materi teks deskripsi. Jadi apabila kalian tidak membaca materi tersebut, Bapak khawatirkan sulit untuk memahami materi yang teks deskripsi. Di materi tersebut sudah lengkap, sudah ada penjelasan-penjelasan yang sangat jelas. Jadi silahkan dibaca, dan semoga kita dapat bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.